dumadi bukane kang wiworo. Malam semakin syahdu menyelimuti kedua remaja yang sedang dilenakan gelora cinta asmara. Tak sadar bahwa Raden Mas Singosari beserta para pengawalnya harus pulang kembali ke rumah tinggalnya. Peringatan dari para pengawal yang menjaga dirinya dari luar rumah seakan-akan tak sanggup didengarnya lagi. Telinganya hanya mampu mendengar suara lembut dan getar-getar cinta yang dibisikkan oleh wanita ayu di depannya. Apa yang dikhawatirkan oleh para pengawal Tejoningrat pun terjadi. Rombongan pengawal Raden Mas Singosari memergoki ada puluhan orang mencurigakan berada di dalam Singosaren. Ketika rombongan Pangeran Singosari itu pulang ke rumahnya, semua tamu yang tidak diundang itu berusaha melarikan diri setelah mereka memberitahukan kepada sang majikan. Seperti tersadar dari mimpi yang menggairahkan, Adipati Anom pun terpaksa buru-buru keluar demi keselamatan dirinya. Apalagi di depan telah terjadi pertarungan sengit antara para pengawal dirinya dengan para pengawal adiknya. Dirinya berhasil menyelamatkan diri dengan perlindungan para pengawalnya hingga dapat kabur dari dalam Singosaren. Puluhan orang pengawalnya meloloskan diri dengan meloncat pagar kayu tinggi dan menghilang di kegelapan malam. Namun tidak demikian dengan Raden Dubras, putra Pangeran Pekik dari Raden Ayu Lamongan, yang malam itu pun turut bersama mengawal Adipati Anom. Karena dia dan kelima orang kelompoknya tidak sempat kabur, maka mereka dapat ditangkap oleh Pangeran Singosari dan pengawalnya. Raden Dubras yang tidak mau mengkhianati sang putra mahkota, tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Karena diliputi kemarahan, Raden Mas Singosari pun menikam dengan kerisnya. Jenazah mereka selanjutnya diam-diam dikuburkan di belakang rumah. Peristiwa tersebut tidak membuat geger karena Raden Mas Singosari memang sengaja tidak memukul kentongan tanda bahaya sebagaimana kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, perkara keributan yang terjadi di dalam Singosaren pada malam itu pun akhirnya tercium sampai ke dalam istana. Permasalahan tersebut kemudian juga diketahui oleh sang raja, apalagi dengan gegernya pihak keluarga Pangeran Pekik yang kehilangan anaknya. Mau tidak mau, pihak-pihak yang terlibat pun dipanggil. Kemudian perkara itu disidangkan di hadapan Raja Mataram. Kedua anaknya saling membela diri, termasuk Tejoningrat yang berusaha menyelamatkan diri dan berkelit dari perbuatannya. Dia bahkan berbalik menuduh Raden Mas Singosari yang mengundang orang-orangnya untuk makan di rumahnya, tetapi yang diundang tersebut tidak pulang kembali ke dalam Surabaya,
tempat tinggalnya. Pangeran Singosari menyangkal dengan menyatakan bahwa saat pulang malam dari masjid, dia menjumpai beberapa pencuri yang masuk dalam Singosaren lalu membunuhnya. Awalnya dia tidak mengenal asal muasal orang yang wajahnya ditutupi dengan kain gelap itu. Walaupun orang-orang datang membawa obor, namun setelah keenam orang itu mati, baru diketahui salah satunya adalah Raden Dubras, putra Pangeran Pekik. Saat sidang itu, Susuhunan Amangkurat Agung bertanya kepada para abdi dalam Raden Mas Singosari yang malam itu menjaga tempat tinggalnya. Apakah pada malam itu terjadi keributan? Mereka pun menjawab tidak mendengar apa-apa. Wajar jika para abdi dalam penjaga tempat tinggal Pangeran Singosari tak mendengar keributan, karena semua itu berkat aji sirep yang ditebakkan oleh para pengawal Raden Mas Tejoningrat agar perbuatannya menjadi aman dan tak diketahui para penjaga. Berdasarkan penuturan tersebut, maka sang raja menyatakan bahwa Adipati Anom tidak bersalah. Jika memang benar-benar terjadi peristiwa yang menjadi pembicaraan banyak pihak itu, tentunya para abdi dalam Singosaren akan membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya. Anehnya, setelah keputusan itu melalui selir seorang mantri kepercayaan, Amangkurat Agung justru memerintahkan untuk membunuh 34 orang abdi Pangeran Singosari. Keputusan tersebut pun menimbulkan keheranan banyak pihak. Namun bagaimanapun yang kemudian terjadi itu membuat hati Adipati Anom lega, karena telah terhindar dari bahaya hukuman yang mengancamnya. Masalah pun dianggap telah selesai dan berlalu seiring berjalannya waktu. Lamunan Adipati Anom semakin mengembara lebih jauh lagi. Kali ini dia membayangkan kejadian-kejadian yang terjadi di Istana Pleret, mengenangkan hubungan kekeluargaan sang ayah yang beristri banyak. Hal itu justru merepotkan dirinya selaku seorang raja yang dituntut untuk berlaku adil bagi semua perempuan itu. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa para istri Amangkurat Agung pun seperti saling membenci satu sama lain, saling bersaing atau diam-diam bermusuhan meskipun tak begitu kentara. Padahal mereka hidup dan tinggal di dalam satu benteng keputaran yang sama, hanya berlainan rumah saja. Adipati Anom tahu bahwa mereka memiliki kepentingan masing-masing, terutama agar anak lelakinya mendapat kasih sayang yang lebih dari sang ayah, dengan harapan kelak akan mendapat kedudukan yang baik sebagai pangeran calon pewaris tahta Mataram. Sikap kebencian tersebut sangat jelas terlihat olehnya terhadap Ratu Wetan yang telah dinempatkan sebagai permaisuri raja. Hampir semua istri dan selir merasa iri, sehingga mereka saling bersaing satu sama lain agar terus disayangi oleh suaminya. Namun kebencian itu hingga sekarang justru semakin kelihatan karena Amangkurat Agung sendiri lebih memperhatikan istri
kinasihnya itu. Bahkan rasa sayangnya kepada Resika, putra Ratu Truntum dari suaminya terdahulu, melebihi rasa sayang kepada anak-anak kandungnya sendiri. Apalagi Resika diberi gelar ningrat menjadi Raden Resika dan dinobatkan sebagai bangsawan Mataram dengan gelar Pangeran Natabrata. Hal itulah yang menjadi kecemasan dan kejengkelan para istri, sehingga tersiar desas-desus di antara mereka akan meracun anak tiri yang dikhawatirkan merebut hak anaknya itu. Sulung Raja Mataram mulai menyadari bahwa semua hal yang terjadi di istana tentu dikarenakan adanya kepentingan pihak-pihak lain. Bahkan para kerabat seperti sengaja membuat jarak sehingga seperti terjadi persaingan di antara anak-anak Amangkurat Agung. Semua mengharapkan agar para putranya dapat dekat dan disayang oleh sang ayah. Namun bagi dirinya, keuntungan tetaplah berpihak kepada anak lelaki sulung yang telah dinobatkan sebagai putra mahkota, calon penerus pemerintahan dan kekuasaan Mataram. Dialah calon raja di masa mendatang. Sangat wajar jika banyak orang yang berlindung dan menjaga dirinya dengan penuh kehati-hatian di sekelilingnya. Perlindungan tersebut membuatnya merasa aman dengan kedudukan yang disandangnya. Merekalah yang menjaga agar kedudukan tersebut tetap berada kepadanya. Kini yang dicemaskan oleh Tejoningrat adalah kemarahan sang ayah apabila mengetahui bahwa dia telah menolak perintahnya. Cinta tak datang kepadanya begitu dipertemukan dengan sang calon istri. Namun yang dihadapi sekarang adalah sikapnya yang gamang karena penolakan untuk dinikahkan dengan putri pilihan sang ayah. Pernikahan yang diharapkan dapat kembali menyambung hubungan antara Mataram dan Cirebon yang retak akibat perselisihan kepentingan itu. Kecemasan yang semula tak disadari adalah soal kedudukannya sebagai putra mahkota. Dikarenakan persoalan itu, pikirannya menjadi kalut. Mungkinkah jika sang ayah murka karena perintahnya tak dipatuhi, maka kemudian ia akan mencabut kedudukan Tejoningrat sebagai Adipati Anom dan menyerahkan kedudukan itu kepada adik-adiknya yang lain.